Salam, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semua orang hendak Kau himpun menjadi satu umat dengan sabda-Mu yang penuh harapan. Kami mohon, tunjukkanlah kami jalannya pada diri Yesus Kristus Putra-Mu, pewarta keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dialah Tuhan yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu biasa ke-21 ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30, yaitu tentang siapa yang diselamatkan. Banyak orang akan berdatangan dari timur dan barat dan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini berbicara tentang pentingnya memperjuangkan keselamatan dengan masuk melalui pintu yang sempit. Yesus mengajarkan bahwa jalan menuju kerajaan Allah tidaklah luas dan mudah, melainkan membutuhkan usaha, komitmen, dan penyangkalan diri. Keselamatan yang disediakan oleh Allah didiami oleh mereka yang hidup sesuai dengan ajarannya dan berjuang untuk menaati kehendaknya. Tuan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Si penanya tanpa nama itu mewakili pertanyaan dan kecemasan kita semua. Konon, orang Yahudi memang sering berdiskusi dan bertanya, apakah mereka semua diselamatkan ataukah sisa kecil saja? Saudara-saudari yang terkasih, beberapa kata kunci yang perlu kita pahami melalui Injil hari ini, yaitu pintu yang sempit. Yesus menggunakan perumpamaan pintu yang sempit untuk menggambarkan jalan menuju keselamatan. Bukan jalan yang mudah dan lebar, tetapi membutuhkan daya juang dan usaha untuk bisa masuk ke dalamnya. Berjuang untuk masuk. Kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, yang berarti hidup sesuai dengan ajaran Kristus, menyangkal diri dan memikul salib. Keselamatan itu bukanlah otomatis. Hanya orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus atau pernah makan dan minum bersamanya tidaklah menjamin keselamatan. Kita harus membuktikan iman kita melalui perbuatan. Maka penting pertobatan. Renungan ini juga menekankan pentingnya pertobatan dan lahir baru, agar buah-buah roh nyata dalam hidup kita. Anugerah dan tanggung jawab. Allah memberikan keselamatan sebagai anugerah, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjawab anugerah itu dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Perjamuan di kerajaan Allah. Yesus menjanjikan perjamuan di kerajaan Allah bagi mereka yang berjuang dan berhasil masuk melalui pintu yang sempit. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
Pesan yang disampaikan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan pengakuan iman yang dangkal. Kita harus berjuang untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, menyangkal diri dan memikul salib. Hanya dengan demikian kita dapat memperoleh keselamatan dan berhak masuk ke dalam perjamuan dalam kerajaan Allah. Keselamatan adalah inisiatif dari Allah dan butuh jawaban pasti dari pihak manusia. Allah memberi keselamatan sebagai anugerah. Manusia menjawab anugerah ini dengan menghidupi imannya. Pintu itu juga gambaran kerahiman Allah, yaitu wujud belas kasih-Nya sendiri. Sejatinya setiap manusia diundang masuk ke dalamnya. Hanya saja semua yang baik itu tidak ada yang mudah. Demikian pula jalan untuk mencapai keselamatan itu tidak lapang. Orang harus berjuang dalam kebaikan-kebaikan untuk mencapainya. Keselamatan ditawarkan bagi semua orang. Apakah kita menerima tawaran itu atau menolaknya? Hidup adalah perjuangan. Selamat berjuang melalui Porta Santa atau pintu suci. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga dunia mengenal damai yang Engkau janjikan, serta dibawa oleh Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.